Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kali ini Bapak dan Ibu kita akan membuat salah satu administrasi pembelajaran di kurikulum Merdeka, yaitu analisis CP. Baik, Bapak Ibu ya. Saya sudah memiliki CP untuk mata pelajaran saya di sini. Saya sudah siapkan CP yang terbaru, yaitu nomor 033 HKR 2022 tentang capaian pembelajaran atau CP. Di sini saya mengajar di program keahlian broadcasting dan perfilman. Capaian pembelajarannya adalah dasar-dasar broadcasting dan perfilman untuk kelas 10 ya. Baik, setelah itu kita siapkan formatnya, format LK-nya seperti ini. Nah, di sini kebetulan saya sudah mengisi, namun saya akan menjelaskan dari mana asal-usul dari tulisan ini ya. Baik Bapak dan Ibu, analisis kompetensi dan lingkungan materi dan lingkup materi capaian pembelajaran ini biasanya disebut analisis CP ya. Walaupun yang dianalisis itu bukan CP-nya dan harus kita revisi, tidak Bapak dan Ibu ya, tapi kita menganalisis kompetensi dan lingkup materinya, sehingga nanti kita memunculkan TP ya. Jadi hasil akhirnya nanti kita akan memunculkan TP atau tujuan pembelajaran. Baik Bapak dan Ibu, untuk nama di sini saya sudah mengisi, mata pelajarannya juga sudah diisi. Setelah itu kita lihat di sini ada elemen ya. Untuk elemen di sini tinggal copy paste saja. Kita lihat di CP-nya. Di sini ada elemen. Nah, capaian pembelajaran di sini untuk dasar-dasar broadcasting dan perfilman itu kurang lebih ada 11 elemen. Ya. Ada 11 elemen yang dimana setelah saya hitung satu elemennya ini minimal ada 40 jam pelajaran, yang terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita buat nanti. Ini elemennya saya sudah copy paste, ini elemen ini saya copy paste ke sini. Untuk kalimat CP-nya di sini ya, saya copy pastekan ke sini. Nah, tugas kita adalah menentukan konten dan kompetensi, yang akhirnya nanti kita akan menghasilkan rumusan kalimat tujuan pembelajaran atau TP dari hasil analisa CP. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu. Untuk kontennya, nah di sini kita akan menganalisis untuk elemen yang ini. Di sini konten atau materi itu bisa kita baca ya. Pada akhir fase E, peserta didik dapat memahami potensi budaya serta kearifan lokal. Nah, berarti ini adalah konten atau materinya. Jadi saya masukkan ke sini. Lalu selanjutnya sebagai ide produksi radio dan bidang level pekerjaan. Di sini ada yang namanya bidang dan level pekerjaannya. Oh, tidak ada ya. Jadi di sini untuk bidang dan level pekerjaan masih menyatu di potensi budaya di sini. Lalu selanjutnya ada standar operasional prosedur. Nah, di sini SOP divisi kerja saya sudah masukkan di sini. Ya, SOP divisi kerja. Lalu ada ide produksi. Di sini saya sudah tambahkan yang namanya ide produksi ya. Ide produksi industri radio, pertelevisian dan perfilman. Di sini juga masuk ke konten. Lalu selanjutnya adalah perawatan peralatan audiovisual. Nah, di sini ada perawatan peralatan audiovisual. Di sini masuk ke konten atau materi. Lalu selanjutnya di kompetensi, yang pertama adalah mengidentifikasi, menjelaskan, mengkomparasi, membuat, menyimpulkan, membandingkan dan mengevaluasi. Nah, Bapak dan Ibu, di sini memang kita harus jeli ya, jeli dalam menginterpretasikan dari capaian pembelajaran. Kira-kira dengan konten yang ada ini, kegiatan pembelajaran apa atau tujuan pembelajaran apa yang harus kita targetkan kepada peserta didik. Apakah peserta didik itu hanya cukup sampai menyimpulkan, atau cukup sampai menjelaskan, atau harus sampai ke tahap menganalisis dan mengkomparasi. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu yang lebih tahu materi itu kedalamannya itu seperti apa. Tapi Bapak dan Ibu, walaupun seperti itu, yang menjadi patokan saya setiap membuat RPP atau membuat
TP ya di sini. Tetap yang menjadi tujuan pembelajaran saya kepada anak-anak itu adalah yang ideal ya, walaupun nanti kan ada prinsip pembelajaran diferensiasi. Hanya saja untuk perencanaan tetap kita harus ideal. Nanti di lapangan kita akan sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada, yang tentunya ini tidak akan semulus ya yang kita bayangkan. Pasti anak-anak berbeda-beda dari segi latar belakang lingkungan, psikologis, juga kesiapan dalam pembelajarannya, terutama dalam materinya seperti itu. Lalu selanjutnya Bapak dan Ibu, kalau sudah diketahui konten dan kompetensinya, sebenarnya di sini kita tinggal menjodohkan saja. Yang pertama kompetensi dan yang kedua adalah kontennya. Nah, setelah saya jodoh-jodohkan, disesuaikan dengan target saya nanti kepada peserta didik seperti apa, maka dihasilkan kalimat TP seperti ini. Ada mengidentifikasi potensi budaya dan kearifan lokal, menjelaskan potensi budaya dan kearifan lokal, mengkomparasi, membuat media grafis sebagai bahan presentasi dengan topik potensi budaya dan kearifan lokal. Nah, di sini bisa dilihat Bapak dan Ibu bahwa pembuatan TP ini tidak kaku ya, tidak harus selalu apa yang ada di konten ini kita kopas ke sini. Tidak selalu, dan kita harus membuat TP ini sekomunikatif mungkin. Kenapa? Karena yang nanti akan membuat modul tentu saja bukan hanya kita. Artinya rekan-rekan kita satu MGMP pun harus memahami tujuan pembelajaran yang kita buat. Contohnya di sini membuat media grafis sebagai bahan presentasi. Nah, di sini kan membuat media grafis itu tidak ada di sini. Hanya ada membuat potensi budaya, masa tidak mungkin seperti itu ya. Tapi kita akan membuat misalkan media animasi atau media grafis atau media interaktif, yaitu dengan tema ini, potensi budaya dan kearifan lokal, seperti itu, sampai dengan untuk konten terakhir yaitu peralatan audiovisual. Tidak apa-apa Bapak dan Ibu, ini sangat banyak karena memang idealnya seperti ini, dan juga kalau dihitung-hitung dengan jumlah ada 11 elemen ini ya, 1 2 3 4 5 ini dengan total 432 jam itu saya rata-ratakan, berarti satu elemennya itu harus disampaikan selama 40 jam pelajaran. Jadi kalau misalkan 40 jam pelajaran kita tidak menghasilkan TP yang beragam ya, yang ideal, tentu saja ini akan kurang gitu ya. Nah, perihal nanti di lapangannya akan seperti apa, bisa jadi nanti ketika proses mengidentifikasi saja peserta didik yang kita rencanakan hanya 2 jam pelajaran, bisa jadi 4 jam pelajaran misalkan, karena peserta didiknya tidak mampu menyelesaikan tujuan pembelajaran dalam 2 jam pelajaran, bisa jadi 4 jam pelajaran. Tidak apa-apa Bapak dan Ibu ya, itu nanti adanya di segi evaluasi gitu. Jadi untuk TP ini tidak dipikirkan ke arah sana terlalu jauh gitu ya. Kita pikirkan saja dulu TP apa yang muncul, idealnya seperti apa yang nanti akan menghasilkan alur tujuan pembelajaran dan menghasilkan modul nantinya gitu. Jadi seperti biasa yang namanya rencana kita kan harus seideal mungkin, seolah-olah di asumsinya itu bahwa pembelajaran itu mulus, tidak ada halangan rintangan, anaknya bagus semua gitu, memperhatikan semua, kan seperti itu yang namanya perencanaan. Kita tidak bisa setiap kemungkinan kondisi itu dicatat, itu tidak bisa seperti itu. Yang namanya perencanaan kan seperti itu, kondisi ideal ya. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya mungkin ini tips dari saya bahwa yang pertama itu jangan kaku ya. Untuk format tidak harus meniru ya. Ini adalah format yang saya buat. Dan juga untuk kompetensi, sekali lagi silakan Bapak dan Ibu analisis konten yang ada di kalimat CP-nya di sini. Ya, kontennya seperti apa. Nanti setelah ditentukan konten dan kompetensi, baru Bapak dan Ibu membuat kalimat TP-nya yang tentu saja harus sekomunikatif mungkin, yang harus rasional ya, ideal dan rasional. Seperti itu Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Selamat bekerja, selamat praktik membuat analisis CP atau analisis kompetensi dan lingkup materi capaian pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.